Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Pada video tutorial kedua ini kita akan melanjutkan terkait dengan video pertama, yaitu tentang pembuatan penomoran halaman berdasarkan format yang sudah disesuaikan sesuai dengan format laporan yang ada di Universitas Amikom Yogyakarta maupun universitas-universitas pada umumnya. Nah, pada tutorial kedua ini kita akan melanjutkan dengan membuat daftar isi secara otomatis. Bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis? Langsung saja kita tinggal buka untuk dokumen yang awal, yaitu dokumen terkait dengan praktikum 1 yang sudah kalian kerjakan masing-masing. Kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan daftar isi pada halaman daftar isi ini secara otomatis tanpa harus kita mengetik bagian dari isi dari daftar isinya. Nah, tetapi kita perhatikan di dokumen saya ini terlihat ada penomoran ganda di dalam penomoran Romawi, yaitu terkait angka 2 Romawi di sini pojok kanan atas ada dan di bagian bawah tengah juga ada. Nah, saya akan hilangkan terlebih dahulu yang bagian pojok kanan atas karena yang kita butuhkan hanya yang ada di bagian bawah tengah. Untuk menghilangkan halaman Romawi seperti ini, hati-hati jangan sampai nanti halaman yang ada di bab 1, bab 2 dan seterusnya yang ada di bagian pojok kanan atas ini juga akan hilang. Nah, agar tidak hilang, kita tinggal klik 2 kali di bagian halaman 2 yang ada di bagian pojok kanan atas ini. Saya klik 2 kali. Nah, di sini terlihat CMS Preface-nya masih aktif, maka kita harus menghilangkan terlebih dahulu untuk nantinya bisa mengedit bagian Romawi yang double tadi. Saya akan nonaktifkan link to preface-nya dengan cara klik sekali seperti ini sampai benar-benar CMS preface-nya hilang di halaman 2 pada bab 1. Setelah itu tinggal kita hapus di bagian halaman Romawi yang double ini. Yang kita hapus adalah yang di bagian pojok kanan atas karena kita tidak gunakan. Kita tekan backspace, maka akan terhapus dan kita coba lihat di bab 1 untuk halaman 2 masih tetap ada. Apabila tadi CMS preface-nya tidak kita hilangkan terlebih dahulu, maka nanti halaman 2 ini juga akan ikut hilang saat kita menghapus halaman ganda yang ada di bagian halaman Romawi. Nah, lanjut ke topik pembuatan daftar isi secara otomatis. Di sini nanti akan saya kenalkan terkait dengan tools yang akan kita gunakan. Ada reference, kemudian di dalam reference nanti kita ada add text. Di sini masih belum aktif karena belum ada yang kita pilih. Kemudian selain itu juga ada view, dan di dalam view ini nanti akan ada navigation pane. Nah, navigation pane di sini menunjukkan bahwa apakah kita sudah siap untuk membuat daftar isi atau belum. Nah, saat kita klik sekali navigation pane, nanti akan muncul navigasi yang itu akan membantu kita untuk bisa berpindah ke halaman yang kita tuju secara cepat. Langsung saja, navigation pane di sini ada di view, kemudian di dalam navigation pane ini kita checklist. Kalau masih belum ada checklistnya, kita klik sekali. Kalau sudah ada, tinggal diabaikan. Nah, di sini sudah muncul navigation-nya. Untuk navigation-nya di sini untuk heading-nya ada satu heading yang sudah terbentuk, yaitu bentuk piramida terbalik. Saat kita klik, dia akan langsung menuju ke bagian judul. Kalau kita perhatikan di sini ada segitiga kecil ya di belakang huruf B dari tulisan bentuk piramida terbalik. Nah, ini menunjukkan bahwa ada level yang terdapat pada tulisan ini. Untuk mengetahui levelnya, kita lihat di bagian reference, kemudian di bagian add text, ternyata yang dipilih adalah level 1. Nah, kita akan menghilangkan terlebih dahulu terkait dengan judul dari bentuk piramida terbalik ini. Untuk levelnya kita rubah menjadi do not show in the table of content. Setelah itu, apabila tulisan ini menjadi rata kiri, kita akan kembalikan ke rata tengah seperti ini. Kemudian kita mulai dari judul ya, karena yang kita butuhkan di sini adalah judul. Maka kita pilih
depan judul, depan huruf J seperti ini, kita klik sekali, kemudian kita pilih reference, kita pilih add text, dan kita pilih level 1. Nah, maka akan muncul di bagian navigation-nya itu heading, judul. Kemudian selanjutnya ada kata pengantar. Di depan kata pengantar di sini kita klik sekali, kemudian kita pilih reference, kita pilih add text, dan kita pilih level 1. Otomatis nanti akan tambah di bagian navigation-nya yaitu kata pengantar, tetapi apakah kata pengantar yang ada di dokumen kita berubah tulisannya? Kalau berubah, kita bisa menseleksinya kembali, kemudian kita akan rubah ke format yang sebelumnya, yaitu terkait dengan font tab-nya Times New Roman dan font size-nya 12 seperti ini. Kemudian kita kembalikan ke rata tengah seperti ini. Ini masih ada satu spasi ya, ternyata ada satu enter, kita hilangkan terlebih dahulu untuk apabila di tempat kalian ada hal yang sama seperti di tempat saya, bisa kita hapus untuk enternya supaya kata pengantarnya ada di bagian paling atas. Nah, setelah itu kita sudah memiliki judul, kata pengantar. Lakukan hal yang sama pada daftar isi. Caranya tinggal sama ya, kita lakukan hal yang tadi kita lakukan. Ini belum kita bold ya, kata pengantarnya kita bold terlebih dahulu. Kemudian untuk daftar isi sama, kita klik di depan huruf D dari daftar isi. Kemudian kita pilih reference, kita pilih add text, dan kita pilih level 1. Nah, kita melihat bahwa terulang kembali daftar isi menjadi tulisan yang kurang baik di sini, tidak sesuai dengan format. Kalau kita rubah, tinggal kita blok seperti ini, kemudian kita pilih Times New Roman dan font size-nya kita pilih 12, kita pilih bold, dan kita jadikan dia di rata tengah. Akan tetapi saat kita melakukan hal ini berulang-ulang, itu akan membuat kita kehabisan waktu atau semakin lama dalam kita mengedit. Bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk kita bisa melakukan kegiatan yang berulang-ulang secara cepat? Caranya adalah tinggal kita seleksi untuk bagian yang sudah muncul di bagian navigasi seperti ini, seperti judul, kata pengantar, daftar isi. Di sini saya akan gunakan daftar isi. Untuk saya seleksi seperti ini, saya seleksi keseluruhan. Kemudian kita pilih format painter. Format painter di sini digunakan untuk mengcopy format yang ada di daftar isi kepada bentuk tulisan yang akan dilakukan implementasi yang sama seperti daftar isi. Yaitu saya pilih format painter dan akan saya implementasikan di daftar tabel. Nah, tinggal kita blok daftar tabel seperti ini, maka daftar tabel akan muncul di bagian heading navigation ini tanpa akan berubah tulisannya. Jadi formatnya akan tetap di bagian tengah dan tebal. Font size-nya dia tetap Times New Roman dan font size-nya 12. Lakukan hal yang sama dengan cara menseleksi daftar tabel, kita pilih format painter dan kita implementasikan di daftar gambar seperti ini. Nah, maka daftar gambar akan muncul. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Seperti bab 1, latar belakang, rumusan masalah, langkahnya sama. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita lakukan, yaitu daftar gambar, kita seleksi seperti ini, kemudian kita pilih format painter, dan kita implementasikan di bab 1 pendahuluan. Nah, saya coba blok yang bab 1-nya saja terlebih dahulu. Seperti ini, bab 1. Kemudian selanjutnya kita buat yang latar belakang. Bagaimana saat kita memformat dari bab 1 ini, kemudian kita implementasikan di latar belakang. Saya contohkan ya, untuk bab 1 ini saya seleksi, kita pilih format painter dan kita implementasikan di latar belakang. Nah, maka latar belakang akan menuju ke tengah karena kita mengambil formatnya dari bab 1. Nah, saya undo sekali untuk mengulanginya. Saya akan mencoba untuk latar belakang ini saya lakukan secara manual terlebih dahulu. Caranya adalah tinggal di seleksi untuk latar belakangnya, kemudian kita pilih reference, kita pilih add text, dan kita pilih level 1.
Maka untuk latar belakang akan berubah tulisannya, kita harus merubahnya kembali dengan cara merubah font-nya menjadi Times New Roman kembali dan font size-nya menjadi 12 serta kita lakukan bold pada latar belakang. Kalau kita perhatikan di sini spasinya juga berubah ya. Di bagian bab 1 pendahuluan kita lihat spasinya harusnya 1,5. Oke, kita rubah dulu. Dan latar belakang juga sama. Di sini spasinya harusnya 1,5. Nah, seperti ini, di sini latar belakang sudah masuk di heading pada navigation, maka kita tinggal copy saja untuk yang ada di latar belakang ini, kita format painter dan kita pastekan di bagian rumusan masalah. Dan kita pilih format painter lagi, kita kopikan di batasan masalah. Begitu juga seterusnya sampai dengan semua dari subbab 1 include atau masuk ke dalam navigation atau heading ini. Kita lakukan format painter, syarat klik format painter harus sudah ada yang terseleksi seperti ini, dan kita pilih yang akan kita pastekan, dan kita format painter lagi, kita pastekan di metode penelitian seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah metode penelitian ada sistematika penulisan. Bagaimana dengan yang metode pengumpulan data dan sebagainya, nanti kita akan lakukan untuk level 2. Jadi kita akan lakukan secara manual. Untuk yang level 1 ini tinggal kita blok untuk metode penelitian yang sudah masuk pada heading navigation ini. Kita pilih format painter dan kita implementasikan kepada yang sejenis, yaitu 1.6 ke 1.7. Untuk sistematika penulisan, apakah ada 1.8 dan ternyata tidak ada ya, diakhiri dengan 1.7. Kemudian kita lihat ada 1.6.1, 1.6.2 dan 1.6.3. Kita akan mencoba untuk membuat level yang berbeda pada 1.6.1 dan seterusnya dengan cara kita seleksi untuk 1.6.1 metode pengumpulan data, kemudian kita pilih reference, kita pilih add text dan kita pilih level 2. Saat fontnya berubah, kita perbaiki lagi, kita pilih Times New Roman, kemudian kita pilih font size-nya 12. Kemudian kita lihat spasinya dirubah menjadi 1,5. Nah, kalau sudah kita rubah seperti ini, tinggal kita pastekan atau kita copy paste metode pengumpulan data ini ke metode analisis dan metode perancangan. Jadi kita tinggal blok seperti ini dan kita pilih format painter, kita masukkan ke metode analisis seperti ini, kita format painter dan kita masukkan ke metode perancangan. Nah, oke, seperti ini. Baik, setelah ini kita akan coba lihat kalau misal 1.6.1.1 metode observasi ini ingin diberikan level 3, bisa kalian lakukan dengan cara blok, kemudian kalian pilih reference dan kalian pilih add text level 3. Nah, untuk level 3 ini kalian tinggal rubah kembali ya untuk tulisannya menjadi Times New Roman, fontsnya 12, spasinya 1,5. Nah, kita bisa implementasikan ini ke format painter yang sejenis, yaitu 1.6.1.2. Caranya tinggal dipastekan seperti ini dan sudah muncul heading di navigation yang dimana bagian menjoroknya di sini sesuai dengan levelnya. Saat level 1 metode penelitian di sini muncul, maka level 2 ada di metode pengumpulan data dan level 3 ada di metode observasi. Seperti itu cara membuat level pada masing-masing bab. Kita akan lanjutkan di bab 2 ya. Bab 2 di sini tinggal mengcopy yang ada di bab 1. Caranya tinggal klik di bagian heading navigation ini. Bab 1 kita klik.
Kemudian kita seleksi bab 1 dan kita pilih format Painter. Kita pastekan di bab 2-nya. Jadi bab 2 ini kita tinggal paste seperti ini, maka akan muncul bab 2. Untuk kajian pustaka kita mulai dari awal lagi. Jadi untuk kajian pustaka ini kita seleksi seperti ini. Kita pilih reference, kita pilih add text, dan kita pilih level 1. Nah, biasanya akan berubah ya untuk tulisannya. Kita rubah kembali ke format yang sesuai. Times New Roman dan font size-nya 12, jangan lupa spasinya 1,5. Kita bold. Nah, saat sudah ready seperti ini, sudah masuk di bagian heading navigation untuk 2.1 kajian pustaka, maka kita akan bisa memformat Painter ke 2.2 dasar teori dan seterusnya. Caranya adalah kita seleksi kajian pustaka ini, kita format Painter, kita implementasikan di dasar teori seperti ini, format Painter lagi, kita implementasikan di dasar teori kutipan sini. Kemudian apakah masih ada 2.4? Kita lihat di bagian bawah. Ada ya 2.4 ya. Maka di 2.3 ini kita bisa lakukan seleksi dan pilih format Painter dan kita implementasikan di 2.4 seperti ini. Ada 2.5 juga, kita lakukan format Painter dan kita implementasikan di 2.5. Baik, sekarang sudah ya. Ada bab 2 terkait dengan kajian pustaka, dasar teori 1, dasar teori kutipan, judul gambar dan tabel, dan di sini persamaan matematika. Apakah ada level 2 di bab 2? Kita coba lihat. Ternyata ada ya, ini level 2 dari 2.3.1 kutipan 1 dan seterusnya. Nah, untuk membuat level yang baru kita tinggal seleksi dan kita pilih reference, add text, dan kita pilih level 2. Kita rubah kembali untuk font tab-nya Times New Roman dan 12. Di sini bold, spasinya 1,5. Nah, kita tinggal mengcopy paste ya kutipan 1 ini dengan cara seleksi, format Painter, dan kita implementasikan di kutipan 2. Format Painter dan kita implementasikan di kutipan 3. Nah, di sini sudah masuk kutipan 1, kutipan 2, kutipan 3. Selanjutnya di bagian bab 3 dan seterusnya kalian lakukan hal yang sama. Saya akan mengcopy format bab yang ada di bab 2 ini dengan cara seleksi, format Painter, dan saya masuk ke bab 3. Di bab 3 ini saya pastekan yang tadi saya ambil dari bab 2, maka bab 3 di sini sudah muncul. Nah, untuk alat dan bahan dari bab 3 ini kita seleksi, kita berikan level 1 dengan cara klik reference, add text, dan kita pilih level 1. Kembalikan untuk tulisannya dengan Times New Roman, kemudian 12, kita bold dan spasinya 1,5. Nah, seperti ini, tinggal kita implementasikan di alur penelitian dengan cara format Painter dan kita pastekan di alur penelitian. Nah, sekarang sudah masuk bab 3 terkait dengan alat dan bahan penelitian serta alur penelitian. Di bab 4 lakukan hal yang sama. Di sini kita berulang kali ya melakukan hal yang sama sehingga nanti diharapkan jauh lebih paham dan jauh lebih bisa mengerti terkait dengan step by step-nya. Di bab 3 ini karena sudah muncul di bagian heading navigation, saya ambil untuk dijadikan sampel. Kita pilih format Painter dan kita implementasikan ke bab 4 yang belum masuk ke dalam heading navigation. Kita implementasikan ke bab 4 seperti ini sampai muncul di navigasi. Kemudian untuk rancangan sistem kita seleksi seperti ini, pilih reference, add text, dan kita pilih level 1. Kita rubah terlebih dahulu Times New Roman, kemudian kita pilih font size-nya 12, bold, dan spasinya 1,5.
Kalau sudah, kita tinggal copy paste untuk alur produksi 4.2, 4.3, pembuatan produk 4.4, dan seterusnya. Pastikan 4.1 rancangan sistem di sini sudah terseleksi, kemudian kita pilih format painter, kita pastikan di 4.2 ini format painter kita pastikan di 4.3, format painter kita pastikan di 4.4, dan yang terakhir 4.5. Kemudian kita perhatikan sudah masuk ya untuk bab 4-nya, ada 5 subbab, dan terakhir nanti ada bab 5. Bab 5 kita akan mengkopinya dari bab 4. Sini bab 4 saya seleksi, kita pilih format painter dan kita implementasikan di bab 5 seperti ini. Nah, bab 5 sudah masuk ke dalam navigasi. Untuk kesimpulan dasaran kita lakukan secara manual di kesimpulannya. Pilih reference, pilih text, dan pilih level 1. Dan kita rubah kembali font size dan font type-nya menjadi Times New Roman dan 12. Kita pilih bold dan perhatikan spasinya 1,5. Kalau sudah seperti ini, tinggal untuk yang saran kita format painter saja. Jadi kesimpulan diseleksi, kita pilih format painter dan kita implementasikan di saran. Maka di bab 5 ini sudah ada kesimpulan dan saran. Kemudian yang terakhir dari dokumen ini ada daftar pustaka dan lampiran. Untuk daftar pustaka dan lampiran juga melakukan hal yang sama, tetapi kita tidak harus mengulangnya karena kita bisa menggunakan format yang rata tengah seperti yang ada di bab 5 ini. Kita pilih bab 5, kita seleksi, pilih format painter, dan kita pilih bagian daftar pustaka seperti ini. Nah, dia akan masuk ke dalam navigasi. Kita juga akan copy pastekan daftar pustaka ini dengan format painter. Kita pastekan di dalam lampiran A. Nah, seperti ini. Kita sudah memiliki bagian-bagian dari navigasinya. Saat kita ingin menuju ke bab 1, tinggal klik bab 1, maka dokumen kita akan menuju ke bab 1. Begitu juga dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat daftar isi otomatis? Saat kita sudah memasukkan level pada dokumen yang kita miliki secara benar, seperti yang tadi saya tunjukkan, tinggal kita inputkan ke dalam daftar isi dengan cara klik daftar isi di navigation pane-nya. Kemudian di daftar isi ini kita enter sekali ya. Jadi klik sekali di belakang huruf I dan kita enter sekali. Di sini kita akan inputkan daftar isi secara otomatis. Caranya tinggal kita lakukan hal yang sangat mudah dengan cara pilih reference. Kemudian di sini ada table of content, kita klik table of content dan kita pilih content. Jadi paling atas ya, kita pilih content dan kita klik sekali, maka daftar isi akan secara otomatis muncul di bagian dokumen kalian. Tetapi di sini perlu kalian nanti rubah kembali untuk penyesuaiannya, seperti kata konten ini kita bisa hapus. Kemudian kita beri jarak 1 spasi ya di daftar isi ini. Kemudian kita lihat judul laporan diketik, ini masih menggunakan font size Calibri. Saya akan rubah menjadi Times New Roman untuk daftar isinya dengan cara dari bagian judul sampai dengan paling bawah daftar isi kita, yaitu lampiran A ini. Saya seleksi seperti ini, kemudian kita pilih Times New Roman, kemudian kita pilih font 12 dan kita hilangkan boldnya. Dan cara klik bold sekali, nanti dia akan hilang boldnya. Baik, apabila sudah hilang boldnya, kita akan coba mengedit kembali sesuai dengan format yang seharusnya. Di bagian judul laporan dan seterusnya sampai dengan spasi 1,5 ini akan kita rubah menjadi judul halaman atau halaman judul. Langkahnya adalah tinggal kita seleksi saja bagian judul laporan sampai dengan spasi 1,5 ini, kemudian kita ketikkan halaman judul seperti ini.
Kemudian kita lihat kembali untuk bagian bab 1 di sini juga kita tambahkan ya pendahuluan seperti ini. Dan begitu juga di bagian bab 2, bab 3 harus sesuai dengan ditambahkan yang ada di bab 2 landasan teori, kemudian bab 3 metode penelitian, kemudian bab 4 di sini hasil dan pembahasan, serta bab 5 adalah penutup. Nah, kita akan tambahkan sesuai dengan yang ada di laporan kita. Kembali ke daftar isi, tadi bab 1 pendahuluan sudah kita tambahkan, kemudian di bagian bab 2 kita tambahkan landasan teori. Kemudian di bagian bab 3 kita tambahkan metode penelitian. Serta bab 4 hasil dan analisis, kita lihat kembali hasil dan pembahasan, saya masukkan untuk yang bab 4 di sini hasil dan pembahasan. Bab 4 kita tambahkan hasil dan pembahasan. Kemudian kalau kita perhatikan kembali di bagian bab 5 di sini bisa kita tambahkan penutup. Sudah seperti ini. Kalau sudah, kita tambahkan atau kita edit kembali bagian yang perlu kita edit lainnya. Seperti halaman Rumawi di sini bisa kita rubah menjadi lowercase dengan cara di blok. Kemudian kita ganti dengan lowercase seperti ini. Untuk mengeblok, hati-hati di bagian table of content atau daftar ini akan sangat sensitif saat kita blok. Tetapi lebih dari satu kali spasi itu akan mengeblok keseluruhan. Jadi kita harus mengeblok bagian yang kita edit saja. Selanjutnya bagian latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan seterusnya. Di sini seharusnya huruf besar kecil ya. Kita edit seperti ini, blok, kemudian kita pilih Capitalis Edgeworth. Dan kita pilih format Painter untuk bisa diimplementasikan ke rumusan masalah, batasan masalah. Kemudian di sini ada maksud dan tujuan penelitian, serta yang terakhir di sini ada manfaat penelitian dan metode penelitian. Nah, seperti ini cara untuk merubahnya, hampir semuanya pasti bisa. Itu juga metode pengumpulan data ya, di sini masih bentuknya tulisan besar semua, tetapi ada yang bagian lebih besar dan lebih kecil dari hurufnya. Kita gunakan metode penelitian ini untuk diambil sampelnya, klik format Painter, dan kita implementasikan di metode pengumpulan data. Kemudian untuk yang metode observasi dan wawancara ini, kita blok tetapi hanya bagian yang kedua ini saja. Dan kita rubah yang tadinya garis miring atau ketik miring, kita hilangkan seperti ini. Kemudian untuk metode pengumpulan data di sini bisa kita copy paste format Painter ke metode analisis, begitu juga untuk yang metode perancangan seperti ini. Itu juga nanti untuk yang metode penelitian ini kita bisa copy, kemudian kita format Painter, dan kita implementasikan di sistematika penulisan seperti ini. Kita coba lihat, tadi ulangi. Di bagian metode penelitian, kita format Painter dan kita implementasikan di sistematika penulisan. Kemudian untuk landasan teori bab 2 di sini tetap besar, tetapi untuk kajian pustakanya kita mulai kecil lagi. Kajian pustaka di sini kita blok, kemudian kita jadikan Capitalis Edgeworth. Begitu juga untuk yang teori dasar 1, dasar teori kutipan, kita gunakan huruf besar kecil. Tinggal mengcopy paste format Painter, kemudian kita implementasikan ke bagian yang di bawahnya seperti ini. Begitu juga untuk kutipan ya. Kutipan di sini kita jadikan sama dengan yang bagian atasnya. Tinggal kita ambil formatnya dan kita masukkan ke kutipan seperti ini. Nah, kita pilih format Painter lagi dan kita masukkan ke kutipan 2.
Begitu juga kutipan 3 kita implementasikan untuk besar kecilnya. Kemudian untuk judul dan gambar sama, semuanya harus yang besar dan kecil untuk bagian subjudulnya. Kita lakukan hal yang sama berkali-kali. Untuk bab di sini tetap besar semuanya, tetapi untuk yang alat dan bahan penelitian di bab 3 kita harus besar kecil. Langkahnya sama dengan cara diseleksi bagian yang sudah benar, kemudian di format painter dan kita pilih yang belum benar. Kemudian kita format painter lagi, kita pilih yang belum benar lagi. Di sini rancangan sistem pada bab 4. Dan kita format painter untuk alur produksi. Kita format painter lagi untuk pembuatan produk dan sampai nanti di bagian yang paling bawah yaitu hasil pengujian dan pembahasan. Selanjutnya untuk penutup tetap menggunakan huruf besar semua. Kesimpulan dan saran nanti harus dibuat kecil yaitu dengan cara format painter lagi. Kesimpulan kita seleksi seperti ini, begitu juga yang saran. Nah, sekarang sudah selesai pembuatan dari daftar isinya, sangat mudah dan sangat praktis tanpa harus mengetikkan satu persatu dari daftar isi yang ada, dan di sini jauh lebih rapi apabila kita gunakan daftar isi secara otomatis ini. Daripada saat kita mengetikkan secara manual, itu nanti kita tidak bisa mengupdate halaman ya. Jadi di dalam table of content ini kelebihannya selain rapi dan mudah, kita bisa mengupdate nomor halaman apabila kita menambahkan di bab 1. Misal di bagian bab 1 ini ada bagian latar belakang, rumusan masalah dan seterusnya. Kemudian ada halaman 2, kemudian di dalamnya ada sistematika penulisan. Di sini kita bisa menambahkan materi di bab 1 dengan misal di sini adalah lanjutan dari bab 1. Misal seperti ini, kita enter. Kita enter. Nah, di sini ada penambahan halaman ya, dari halaman 2 bab 1 sampai dengan halaman 3. Nah, nanti seharusnya di bab 2 ini dilanjutkan kembali di halaman 4. Kita tinggal merubahnya untuk halaman 4, tinggal di bagian insert, page number, format page number, kita tambahkan halaman 4. Kemudian ini 5, 6. Nah, setelah 6 seharusnya 7 ya. Berarti di bab 3 ini kita mulai dengan angka 7. Kita pilih insert, kemudian pilih page number, dan kita pilih format page number dan kita pilih 7. Itu juga 7, 8, di bagian bab 4 ini seharusnya 9. Pilih page number, pilih format page number dan kita jadikan start at-nya 9. Kemudian ini 10, selanjutnya untuk yang bab 5 di halaman 11. Kita pilih page number, kita pilih format page number dan start at-nya kita pilih 11 seperti ini. Nah, daftar pustakanya 12 kita rubah menjadi page number, format page number, dan kita tambahkan 1 menjadi 12. Lampirannya tetap 1 ya, mulai dari angka 1. Nah, saat kita merubah nomor-nomor halaman yang ada, maka pada daftar isi pastinya nomor halaman ini harus diupdate. Nah, cara mengupdate-nya tidak diketik satu persatu, nanti saat kita klik kanan, kemudian di sini ada update file, itu secara otomatis kita bisa memilih update entry table atau update page number only. Nah, kita pilih update page number only karena tadi kita sudah merubah bagian formatnya. Kalau kita update entry table, nanti format yang sudah kita rubah sebelumnya akan kembali lagi. Nah, kita sehingga pilih update page number only untuk mengupdate nomor halamannya saja. Setelah kita pilih, kemudian klik OK, maka nanti sudah berubah, landasan teori di sini sudah berubah di angka 4, kemudian metode penelitian sudah berubah di halaman 7, untuk bab penutup bab 5 yaitu sudah berada di halaman 11 yang awalnya halaman 10.
Jadi sangat mudah saat kita menggunakan table of content ini untuk bisa mengupdate nomor-nomor halaman walaupun kita bisa menambahkan banyak sekali inputan-inputan di dokumen kita. Jadi tinggal diklik kanan, update file, dan pilih update page number only, kemudian OK, maka secara otomatis nomor halaman yang tadinya tidak sesuai akan menyesuaikan kembali. Seperti itu untuk membuat daftar isinya, silahkan kalian lengkapi dan setelah itu kalian kumpulkan di form yang nanti akan saya bagikan. Itu saja dari tutorial 2 ini, yaitu membuat daftar isi secara otomatis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.